Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada al-bab al-awwal, bab yang pertama setelah muqaddimah. Ahkam al-khidbah, hukum seputar lamaran. Wa fihi arba'atu fusulin, dalam bab ini ada 4 pembahasan. Al-faslul awwal, pembahasan yang pertama, masyru'iyatul khidbah, disyariatkannya lamaran. Wa hukmul khidbati ala khidbatil ghair, dan hukum melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Wa dhawabitul ikhtiyar, dan kaidah untuk memilih. Wa 'ardul mar'ati 'ala ar-rajulis salih, dan masalah menawarkan seorang wanita untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang saleh. Al-faslul tsani, fasal yang kedua, khidbatul makhtubati wal mu'taddati wa dzati zauj, melamar yakni wanita yang telah dilamar, wal mu'taddati, dan wanita yang dalam masa iddah, wa dzati zauj, dan wanita yang masih punya suami. Al-faslul tsalis, masalah yang ketiga adalah nadharul khatibi ilal makhtubah, hukum seorang yang melamar melihat kepada wanita yang dilamarnya. Wa nadharuha ilaih, dan hukum wanita yang dilamar melihat kepada laki-laki yang melamarnya. Wa hukmu diblatil khutubah, dan hukum apa bahasa Indonesia? Apa iku jenenge sing nek lamaran terus tukar cincin ku jenenge apa? Cincin lamaran jenenge apa? Cincin apa? Cincin tunangan. Sembolah pokoknya ngono. Cincin. Kapan perlamaran diterima terus nuker cincin ngono lho. Itu jenenge kalau bahasa Arab namanya diblah atau dublah al-khutubah. Cincin tunangan, gitu ya. Baik. Al-faslur rabi' al-udul anil khidbah. Pasal yang keempat adalah membatalkan lamaran. Wis dilamar, wis diterima terus dibatal. Itu pembahasan yang insyaallah subhanahu wa taala akan kita bahas dalam bab yang pertama ini. Baik, kita masuk dalam pembahasan al-babul awwal, bab yang pertama, ahkamul khidbah, hukum seputar lamaran, Bacanya ya akhwan, al-khidbah dengan mengkasrah kha. Ya, karena kalau dibaca dengan dhammah khutbah jadi ceramah. Yani kalau kha-nya dibaca dengan dhammah, kita baca khutbah jadi ceramah. Kalau dibaca dengan kasrah khidbah jadi lamaran. Baik. Al-faslul awwal, fasal yang pertama, masyru'iyatu al-khidbati, masalah disyariatkannya khidbah, wa hukmil khidbati ala khidbatil ghair, hukum melamar terhadap wanita yang telah dilamar oleh orang lain, wa dhawabitil ikhtiyar, ini kaidah-kaidah untuk memilih wanita yang akan dilamar, wa 'ardul mar'ati 'ala rajulis salih, dan menawarkan seorang wanita terhadap laki-laki yang saleh. Al-mabhath al-awwal, masalah yang pertama, masalah atau pembahasan yang pertama, masyru'iyatu al-khidbah, disyariatkannya khidbah. Boleh mengatakan tubahu al-khidbatu min khaliyatin, boleh melamar wanita yang khaliyah. Khaliyah itu wanita yang sedang kosong. Kosong maksudnya kosong dari suami, kosong dari masa iddah. Dalam catatan kaki,
Beliau mengatakan al-khaliyatu yuqsadu biha al-khaliyatu 'aniz zauji wal iddah. Yani yang dimaksudkan dengannya adalah wanita yang kosong dari suami, kosong dari masa iddah. Dalam arti gampangannya wanita yang sedang jomblo, jomblo ya benar ya. Jomblo itu lanang apa wedok? Karo-karo nih. Wanita yang sedang tidak punya suami. Sedang tidak punya suami itu kan gambarannya bisa jadi masih belum nikah, bisa jadi sudah nikah tapi sudah cerai dan sudah keluar dari masa iddah. Itu namanya wanita yang khaliyah minaz zauj. Yang kedua adalah wanita yang sedang tidak dalam masa iddah. Dia sudah punya suami tapi sudah cerai. Tapi cerainya itu cerai raj'i atau cerainya itu cerai bain tapi belum keluar dari masa iddah. Selagi dia masih belum keluar dari masa iddah berarti dia itu masih dinamakan wanita yang mu'taddah, wanita yang masih dalam masa iddah. Dan khaliyah itu nggak punya suami sekaligus tidak dalam masa iddah. Hukumnya tubah, diperbolehkan untuk melamar wanita yang sedang tidak punya suami, sedang tidak dalam masa iddah. Al-adillah, dalil yang melandasi hukum ini. Awalan, dalil yang pertama, minas sunnati dari as-sunnah an Abi Hurairah anin Nabi, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhih. La yakhtubur rajulu ala khidbati akhih. Yani tidak boleh seorang laki-laki mengkhidbah wanita yang telah dikhidbah oleh saudaranya. La yahtubur rajulu, janganlah seorang laki-laki itu mengkhidbah ala khidbati akhi, di atas lamaran saudaranya. Di atas lamaran saudaranya maksudnya adalah melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini, al haditsu fihi dalalatun, hadis ini menunjukkan ala annal mar'atal khaliyata, bahwa wanita yang sedang kosong gitu ya, sedang kosong dari suami dan dari masa iddah, itu yajuzu khidbatuha, boleh untuk dilamar, boleh untuk dilamar. Dan hukumnya insyaallah jelas lah, wanita yang sedang tidak punya suami, tidak dalam masa iddah, boleh untuk dilamar, insyaallah hukumnya sangat jelas. Karena itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Beliau mengatakan tsaniyan minal ijma', yang kedua adalah dalil ijma', dalil kesepakatan para ulama. Naqal al-ijma'a ala dzalik, yang menukil kesepakatan para ulama akan hal ini adalah di antara mereka Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu bukan Ibnu Hajar, yakni bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang masyhur di kalangan kita adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari. Ibnu Hajar itu yani ada tiga, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Qastalani, dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu jangan kebalik-balik, jadi jangan salah. Ibnu Hajar penulis Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dengan ta. Ingat, Al-Haytami dengan ta, maka beliau adalah salah satu panglima fikih Syafi'iyah. Ini salah satu di antara ulama ternama atau salah satu di antara panglimanya fikih mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Wasyarbini juga penukilan ijma ini dinukil oleh Al-Imam oleh Asy-Syaikh Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini, War-Ramli dan Ar-Ramli. Tiga-tiganya ini adalah ulama besar fikih Syafi'iyah. Jadi ulama besar fikih Syafi'iyah yang mana jadi mereka menukil kesepakatan para ulama bahwa boleh seorang wanita yang sedang tidak punya suami dan sedang tidak dalam masa iddah untuk dilamar. Baik. Kalau masalah itu jelas sekali dan gamblang sekali, tidak perlu diperpanjang. Al-mabahats ats-tsani, pembahasan yang kedua. Hukmul khidbati ala khidbatil ghair. Hukum melarang, Hukum melamar wanita
ala khitbatil ghair, yang mana sudah kedahuluan dilamar oleh orang lain. Jadi seorang wanita sudah dilamar oleh si A, ternyata si B ikut atau mau melamar. Itu namanya khitbah ala khitbah, melamar wanita yang sudah dilamar. Al-matlabu al-awwal, masalah yang pertama gitu ya. Dari tadi kok terjemahkannya masalah terus. Jadi gaya penulisan kitab-kitab terbaru, kitab-kitab yang zaman sekarang gitu ya. Itu kitab, jadi judul sebuah kitab ya, judul gede. Kitabnya judulnya apa? Itu diawali dengan muqaddimah, terus dibagi menjadi berapa kitab. Kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kitab ini, kitab ini, kitab ini dan macam-macam. Kalau di sini itu istilahnya adalah kita di sini pembahasan tentang masalah rumah tangga. Pembahasan tentang masalah rumah tangga itu kan ada kitabun nikah, ada kitabut thalaq, ada kitabun nafaqah. Jadi kitab an-nikah ini bahas tentang kitab nikah. Nah, kitab itu ada beberapa bab. Kitab itu ada beberapa bab. Bab lamaran, bab ngini, bab ngini, bab ngini, bab ngini gitu. Ada beberapa bab. Dalam satu bab itu ada beberapa fasal. Istilahnya mereka itu nisori bab itu fasal. Jadi bab itu tadi kita katakan bab pertama babul khitbah. Di bawahnya ada 4 fasal. Fasal 1, fasal 2, fasal 3, fasal 4. Di bawah fasal itu namanya mabahas. Nih satu fasal itu ada pecahannya. Pecahannya fasal itu namanya mabahas. Namanya mabahas. Lah, nih di bawah mabahas isi ono pecahan lagi namanya matlab. Di bawah matlab masih ada pecahan lagi namanya fara. Namanya fara. Itu istilah internasional. Oh jadi rubah-rubah. Itu istilah penulisan dalam bahasa Arab skala internasional. Gaya penulisan itu semacam itu. Itu istilah, tapi yo terjemahannya yo apa yo? Bab ikut bab, fasal apa? Fasal. Membahas pembahasan, matlab. Ya pembahasan duai, mau bahasa Indonesia kan dua istilah. Ini sorry pembahas, ini sorry matlab, fara. Fara terjemahno cabang masalah, ini cabang masalah. Jadi ruwet pokoknya ngono lho pokoknya. Al-matlabul awwal. Ini masalah melamar ala khitbatil muslim, melamar wanita yang dilamar oleh sesama muslim. Melamar wanita yang dilamar oleh sesama muslim. Al-far'ul awwal, yani cabang masalah yang pertama. Cabang masalah yang pertama di bawah masalah itu. Al-khitbatu ala khitbatil muslim, melamar wanita yang telah dilamar seorang muslim idza surriha lahu bil ijabah, apabila telah ada ketegasan diterima, walam ya'dzan walam yatruk, yang lamar gak mengizinkan dan tidak meninggalkan wanita yang dilamarnya. Kabarnya begini kasus ini ya kawan. Ada seorang akhwat namanya siapa ini? Namanya Fatimah namanya Fatimah. Ini afwan kalau ada yang sama nama. Ini kak sengojo ini. Namanya Fatimah. Ada seorang akhwat namanya Fatimah. Fatimah itu ya dilamar sama si A. Dilamar oleh salah satu ikhwan namanya si A. Seorang muslim ya. Seorang muslim mau ikhwan mau gak ikhwan. Ini musuh akhwat. Yang mau ikhwan, istilah ikhwan saya kan konco ngaji ngono, nek gak ikhwan kok gak konco ngaji. Nek gak konco ngaji jen gak ikhwan. Padha wae padahal. Yani wis pokoke dilamar oleh muslim. Sudah si Fatimah itu sudah dilamar oleh muslim. Lah, saat lamaran diajukan, keluarga Fatimah itu ya tunggu masnya beberapa hari. Setelah beberapa hari, keluarga Fatimah tegas mengatakan ya, nerima. Sudah tegas mengatakan menerima. Itu namanya surriha lahu bil ijabah. Sudah tegas jawab lamaran, mengatakan ya. Sudah tegas mengatakan ya. Lah, lalu ternyata ada si B itu juga pengen ngelamar. Sopomu jenenge Fatimah. Si B juga pengen ngelamar Fatimah. Pada waktu dia ngejak kancane, "Mas, teren aku, Mas. Nanti
ning bapake Fatimah napa arepe nglamar. Waduh, sampean gak denger to, Fatimah iku dilarang karo koncoe sampean dhewe si A. Lah terus, ya sudah. Wong si A sudah bilang sama anak kalau dia sudah diterima kok. Waduh piye. Itu berarti apa ya? Jadi dalam kondisi semacam itu, si B ku nekat. Nekat ku marani si A. Sampean katanya sudah ngamar si Fatimah nggih? Iya, napa? Waduh, aku ya pengen ngelamar sak beneri. Jadi, lah ojo sadung tak lamar kok. Engko nek kapan sampean maju ngelamar aku ditolak. Aku dibatalno. Ojo, enggak boleh. Enggak boleh. Walam ya'dzan lahu. Jadi enggak ngizinkan. Jadi si A itu enggak ngizinkan si B ngelamar. Walam yatruk. Lah si A itu gak batalno. Yani gak batalno. Dalam artian dia itu bisa jadi toh bareng ngelamar terus ya terjadi apalah qadarullah misalkan bareng ngelamar itu terus kecelakaan. Kecelakaan ini butuh apa? Pengobatan anggaplah setengah tahun. Terapi dan macam-macam. Akhirnya dia ngomong sama keluarganya Fatimah, "Pak, sepuntene saya kecelakaan. Jadi saya nggak tahu kapan bisa sembuh. Jadi kemarin lamaran saya tak batalkan aja. Monggo adik Fatimah kalau mau dilamar oleh orang lain, saya sudah mundur." Saya sudah mundur. Berarti itu jenenge yatruk. Jadi si A itu mundur dari ngelamar. Lah kasusnya yang pertama ini si Fatimah itu sudah dilamar, wis nerimo, si A nggak ngizinkan orang lain untuk ngelamar dan dia nggak mundur. Yani walam ya'dzan walam yatruk. Dalam kasus yang pertama ini hukumnya jelas. La yajuzul khitbatu ala khitbatil muslim. Nggak boleh si B itu maju. Nggak boleh si B itu untuk ngelamar. Idza kana qad surriha lil khatib bil ijabah, apabila sudah ada ketegasan nerima lamaran orang yang pertama. Walam ya'dzan al khatibul awwal lil khatib ats-tsani, dan pelamar yang pertama tidak mengizinkan kepada pelamar yang kedua. Walam yatruk, dia sendiri tidak meninggalkan lamarannya tersebut. Jadi hukumnya haram. Ijma'an, tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang kasus ini. Sampai pun jadi pelamar yang pertama itu kondisinya apapun, yang penting dia muslim. Al-adillah, dalilnya. Awalan, dalil yang pertama minas sunnah, dari as-sunnah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau mengatakan, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhi wa la yakhtubur rajulu, jangan sampai seseorang melamar ala khidbati akhi, di atas lamaran saudaranya, wala hatta yankiha, sampai dia menikahi, au yatruk, sampai dia nikah. Dia nikah kan jelas toh, wis selesai kasus, atau yatruk, atau membatalkan pernikahan, membatalkan lamaran tersebut. Wajhud dalalah, sisi pengambilan dalil fi qaulihi, dalam sabda beliau, wala yakhtubur rajul ala khidbati akhi, itu hadza nahyun, di sini ada larangan, wal aslu fin nahyi at-tahrim, dan hukum asal larangan itu adalah keharaman. Jadi hukumnya adalah haram si B tadi untuk nekat ngelamar. Haram bagi si B untuk nekat ngelamar. Kenapa? Karena si Fatimah sudah kadung. Jadi si Fatimah itu sudah kadung dilamar oleh orang, dan yang pelamar pertama nggak ngizinkan, tidak pula mundur. Jika nekat maju, ikut jenenge tahbib. Tahbib itu pelakor. Salah. Pelakor kan itu ya. Lanang jenenge apa sih lanang? Oh jenenge. Sing iku sapa iku? Nek sing lanang kudu jenenge apa? Jadi misalkan kayak gini loh. Dalam hukum syar'i, pelakunya itu namanya tahbib. Kha, pakai kha, ba, ya, ba. Tahbib itu
merusak rumah tangga orang, karepe dia arep nikahi sing wedok. Iku kalau laki-laki. Nah kalau perempuan, ya perempuan ini ngerusak rumah tangga orang karepe ben dinikahi karo sing lanang. Maka itu namanya tahbib. Lah, tahbib ini berlaku di dua kasus. Kasus yang pertama, wis terjadi pernikahan, kasus yang kedua masih lamaran tapi wis diterima. Ini wis deal lah, wis deal. Wis sudah terima, itu tahbib level 2. Tahbib level pertama itu kalau ngerusak rumah tangga, rusak rumah tangga orang. Wis enak-enak wis nikah sing wedok dipareki. Sampeyan pun apa nikah karo si A. Njaluk pegatan ketak nikahi ngono. Misale koyo ngono terus akhirnya aku sugih ngene macam-macam, kemudian akhirnya si perempuan itu bener dia itu gono udan gono angin tiba-tiba minta cerai sama sang suami gitu ya. Kemudian maka pelaku yang dilakukan oleh laki-laki itu namanya tahbib. Itu namanya tahbib. Lah, ada tahbib itu jenis kedua, gak sampai nikah, meskipun belum sampai nikah, tapi kasusnya sudah di ambang pintu pernikahan. Wis ngelamar, lamarannya sudah diterima. Wis ngelamar, lamarannya sudah diterima, maka itu juga masuk dalam hukum tersebut. Dia masuk dalam ini hukum tersebut. Nah, An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan, nahan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an-Nabi Rasulullah SAW melarang an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Yani an yabi'a ba'dukum sebagian di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wala yakhtuba ar-rajulu ala khitbati akhi. Jangan pula melamar di atas lamaran saudaranya. Hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dzan lahul khatib. Sampai pelamar yang pertama meninggalkan lamarannya, aw ya'dzan lahul khatib, atau pelamar yang kedua atau pelamar yang pertama mengizinkan kepada pelamar yang kedua. Sisi hadis ini pendalilannya sangat jelas tentang masalah ini. Baik. Dalil yang kedua, minal ijma', dalil ijma'. Naqal al-ijma'a ala dzalik, yang menukil adanya ijma' dalam masalah ini Ibnul Arabi. Al-Imam Ibnul Arabi Al-Qadhi Al-Maliki. Ada dua nama yang mirip ya, kawan. Sambil latihan namanya para ulama ya. Ini kan banyak asatidzah. Jadi sambil latihan namanya para ulama. Jadi anak kata-kata tadi ya, kawan. Apa-apa lah. Sing nyambung monggo, gak nyambung ya rapopo. Jadi nama yang pertama tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sering tercampur antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu sama-sama pendekar Syafi'iyah. Hanya Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih cenderung kepada dunia hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah tokoh utama dalam bidang fikih. Tokoh utama dalam bidang fikih. Bedakan pula antara dua nama yang mirip. Al-Haytami pakai ta dengan Al-Haythami pakai sa. Al-Haytami sama Al-Haythami itu dua-duanya adalah penggawa Syafi'iyah. Bedanya kalau Al-Haytami itu kecenderungannya di fikih, Al-Haythami Nuruddin Al-Haythami itu adalah salah satu ulama hadis dalam fikih Syafi'iyah. Tapi bukan Ibnu Hajar yang tadi, bukan Ibnu Hajar yang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian di sini kita tadi melewati nama Ar-Ramli. Ar-Ramli itu ada dua. Ada Syihabuddin Ar-Ramli, ada Syamsuddin Ar-Ramli. Syihabuddin itu bapak, Syamsuddin itu anak. Jadi itu seorang alim melahirkan seorang alim. Bapak seorang alim ternama, anak seorang alim ternama. Syihabuddin itu bapak, Syamsuddin itu anak. Hanya ini disebut Ar-Ramli tok gitu ya. Maka yang dimaksudkan adalah Ar-Ramli sang anak. Ini Ramli yang anak. Syamsuddin Ar-Ramli. Di sini ada Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu ada nama yang sangat mirip. Ibnul Arabi sama Ibnu Arabi. Alif lamnya dibuang. Ibnul Arabi. Jadi Arabinya pakai alif lam. Yang kedua Ibnu Arabi. Ibnul Arabi seorang ulama ahlu sunnah dalam fikih madhab Malikiyah. Dalam fikih madhab Malikiyah. Dia adalah
Al-Qadhi dalam fikih Malikiyah, jika disebut Al-Qadhi dan dia adalah ulama Malikiyah, maksudnya adalah Ibnul Arabi. Yani Al-Maliki, salah satu murid utamanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Adapun kalau alif lamnya dibuang, Ibnu Arabi, dia adalah tokoh wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Jadi manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, menyatunya Tuhan dengan alam. Iya. Apa tuh bahasa Indonesia manunggaling kawula Gusti itu? Wahdatul wujud itu menyatakan jadi Tuhan dengan alam itu menyatu. Tuhan dengan alam itu menyatu. Tatkala Ibnu Arabi itu ditakoni, "Napa to sampeyan ku gak salat?" Jadi dia mengatakan ana rabbun, aku itu ya Tuhan, Tuhanku ya aku. Fa anna yukallaf, kenapa aku harus ada beban syariat? Wong aku ya Tuhan. Iku arepe dhewe ngono. Ini ku arepe dhewe. Itu Ibnu Arabi, alif lamnya dibuang, gitu ya. Alif lamnya dibuang. Ada nama yang ketiga yang juga mirip, namanya Ibnul Arabi. Jika Ibnul Arabi itu seorang tokoh bahasa Arab, jadi ulama kondang dalam ilmu bahasa, jadi Ibnul Arabi. Gitu. Itu sini adalah Ibnu Arabi. Taib. Wa Ibnu Qudamah dan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah yang dimaksudkan adalah Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, penulis. Ini penulis Al-Mughni. Ibnu Qudamah ya kawan, itu ada sekitar 5 seorang alim dengan nama Ibnu Qudamah. Tapi jika disebut Ibnu Qudamah tok begitu langsung, jadi maksud adalah Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, yani panglimanya fikih mazhab Hanabilah, penulis kitab Al-Mughni. Wan Nawawi dan Imam An-Nawawi. Nawawi sebenarnya itu cuma satu, tapi bagi tanah Jawa Nawawi jadi 2. Nawawi Dimashqi, penulis Riyadhus Shalihin, dan Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nawawi al-Imam, yani Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Yang maksudkan Nawawi yang pertama. Wa Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah yang cucu, bukan Ibnu Taimiyah yang kakek. Kan Ibnu Taimiyah itu ada 2 nama. Ibnu Taimiyah kakek, Ibnu Taimiyah cucu. Jika disebut Ibnu Taimiyah tok, yang dimaksudkan adalah Ibnu Taimiyah cucu. Was-San'ani dan Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Semua ulama-ulama itu menukil kepada kita akan adanya kesepakatan para ulama bahwa wanita kalau sudah dilamar, pelamar yang pertama itu sudah diterima, pelamar yang pertama tidak mengizinkan orang lain untuk ngelamar, dia sendiri enggak mundur, maka siapapun enggak boleh maju. Dan kalau ada orang nekat maju, yang penting durung ono janur kuning melengkung ngarepe omah, ngono ya. Yang penting durung ning KUA. Iya, durung ning KUA bener, tapi dia sudah status jelas nikah. Siapapun yang maju maka masuk dalam hukum tahbib, merusak rumah tangga. Dulu rumah tangga, usah calon rumah tangga. Ini calon, ini rumah tangga yang sudah matang, tinggal gembiangi. Ini istilah wong Jawa, tinggal gembiangi, tinggal nikahi, tinggal nikahi. Tep. Ndimo. Salisan, dalil yang ketiga. Lima fi dzalika min ifsadin 'alal khatibil awal. Karena kalau ada orang yang lamar lagi yang kedua, itu bisa merusak pelamar yang pertama dan merusak, memadharatkan orang lain itu haram. Memadharatkan orang lain itu haram. Yang keempat, ya Rabi'an, lima fi dzalika min iqa'it tabaghudhi wal adawati bainal muslimin. Karena itu bisa mengakibatkan saling marah, saling benci, saling musuhan antara kaum muslimin. Dan salah satu di antara syariat, tujuan syariat agama kita adalah membuat kaum muslimin itu saling bersatu, cinta kasih, bersaudara, yani saling menyayangi dan macam-macamnya. Yang yo pelamar yang kedua itu yang harusnya legowo. Wanita itu banyak, tidak, di dunia ini tidak kayak ini, tidak seluas daun kelor cilik ya. Cuili, tidak seluas daun kelor. Hidup itu tidak kayak di bawah tempurung. Di sana masih banyak dunia yang buka. Seono daun gedang, seono daun jati, seono daun macam-macam. Mojo daun kelor tok.
Daun kelor ya cowili ngono ya. Ya ndolek daun gati ya ndolek daun-daun gedang ngono sing rada ombo. Saya rada ombo kenapa memaksakan diri? Ini saya tidak bisa pindah ke lain hati. Yuk pindahan hatimu coba ini macam-macam. Ya semacam itu. Ya, ya apa ya? Ya memang agak sulit sih kadang-kadang itu kalau orang itu sudah kena penyakit isyq. Gampang kita bahas fikih. Jadi gampang fikih. Taib itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Al-khitbatu ala khitbatil muslim idza taraka au adzina lahu. Melamar wanita yang telah dilamar sesama muslim tapi sudah dia tinggalkan. Pelamar yang pertama itu wis apa? Wis meninggalkan. Au adzina lahu atau dia enggak meninggalkan tapi apa? Dia mengizinkan. Dalam kasus antara A, B dan Fatimah tadi, itu ternyata si A itu yang pelamar yang pertama itu terjadi kasus tadi. Akhirnya dia ngomong sama si keluarganya si Fatimah, Pak, sebentar nih saya kecelakaan dan saya harus proses pengobatan dulu. Jadi saya nggak tahu kapan bisa pulih. Sudahlah lamaran saya yang kemarin, jadi saya batalkan. Jadi monggo kalau adik dilamar oleh orang lain silahkan, nanti kalau saya sudah sembuh dan belum ada yang lamar saya maju lagi yuk, gak apa-apa, tapi sekarang ini saya cabut, saya mundur gitu. Itu namanya tarok, meninggalkan, namanya tarokam, dia meninggalkan. Atau dia izinkan. Si B itu tahu kalau sudah dilamar sama si A, akhirnya piye yo, mau pengen jadi dia itu incer sekawit ini tahun wingi, ternyata kedisian wong. Akhirnya dia ngomong sama si A, anak itu sebenarnya udah lama dari tahun kemarin pengen lamar Fatimah. Nah tapi sekarang siap ini kok kedahuluan antum, kedahuluan setat. Ini kedahuluan, ini kalah di tikungan. Kedahuluan setat. Saya sebenarnya masih kepingin gitu. Nah, pripun Mas? Kalau jenengan tetap mau maju, monggo nggak apa-apa, monggo. Ini nanti saingan sehat ya. Orang sama yang dukun. Saingan sehat. Ya, silakan maju. Silakan. Jadi anak tak ngomong sama keluarga Fatimah. Telepon sama bapak, Pak. Ini ada si B datang ke saya, katanya mau ngelamar. Ini ukhti Fatimah. Lah saya izinkan, monggo kalau beliau mau datang ke rumah jenengan, monggo. Jadi kalau nanti ternyata yang diterima jenengan lebih srek pada si B ya monggo, kulo yang mundur, nek srek kulo nggih ben B yang mundur iki apian istilahnya. Ya, kalau semacam itu namanya itu azina lahu. Jadi si pelamar yang pertama itu mengizinkan. Jadi pelamar yang pertama itu mengizinkan kepada pelamar yang kedua. Lah, dalam kasus yang kedua ini dalam kasus yang kedua ini yajuzul khitbatu ala khitbatil muslim. Boleh melamar. Si B tadi boleh maju, boleh mendatangi keluarganya si Fatimah tadi boleh. Ini kenapa? Ya karena wis ditinggal. Idza taraka au adzina lahu. Apabila pelamar yang pertama itu mundur atau dia mengizinkan kepada pelamar yang kedua. Au annal awwala lam yusarrah lahu bil ijabah. Atau pelamar yang pertama durung dijawab. Jadi mundur enggak, ngizinkan enggak, tapi durung dijawab. Kasusnya begini. Si A ngelamar Fatimah. Lalu kan keluarga si Fatimah itu tunggu deh keputusan kami sepekan. Saya minta waktu sepekan untuk jawab lamaran entum. Oke. Dapat 3 hari itu si B tadi pengen ngelamar. Dengar-dengar sudah dilamar, tanya sama teman-temannya, jawab belum? Sudah ada jawaban belum dari Fatimah? Belum. Jangan yang nganter kok. Jadi yang nganter itu, jadi katanya seminggu lagi. Ini masih 2 hari. Ini masih hari ketiga. Belum dijawab. Berarti boleh maju toh? Ayo tak terpisan. Iku sing ngeter gak jelas itu. Mau tak terpisan. Akhirnya dia sama orang tadi ter.
Ini sekarang dia ngomong, Pak, kula bawa kandidat kedua. Saya bawa kandidat kedua. Kemarin kandidat pertama durung ono jawaban, nah sekarang kandidat yang kedua. Itu Bapak Fatimah pinter nak sampean. Apa hukumnya? Itu namanya yang pertama durung dijawab. Jadi yang pertama itu belum dijawab. Ya. Kata beliau itu boleh. Itu boleh. Wa dzalika bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini dengan kesepakatan 4 mazhab fikih. Ini dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Bedanya apa Ustaz? Tadi beliau mengatakan ijma, kesepakatan problem. Ini mengatakan kesepakatan 4 mazhab. Ya beda lah. Kalau kesepakatan yang tadi